Pak, biar kita cepat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kami dibawa ke sini untuk mempelajari beberapa hal. Banyak hikmah yang kami petik di sini. Dari sini kita dapat inspirasi. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak, seperti yang dikatakan Pak Kila tadi, tidak semuanya yang ada di sekitar kita menjadi beban atau menjadi sesuatu yang tidak berguna. Semuanya pada prinsipnya adalah berguna. Ini cara berpikir kita yang perlu kita rubah dengan di sini. Dengan datang ke sini, tentunya kita datang ke kampung kita nanti, tidak semua sampah itu harus dibakar dan dibuang. Ternyata bisa dimanfaatkan, karena konsep cara berpikir kita selama ini, segala sesuatu yang sekiranya mengganggu kita itu adalah sampah dan mengganggu, harus disingkirkan. Nah, cara pola berpikir ini yang nanti dapat kita rubah, dan ini siklus itu harus berjalan seperti yang Bapak bilang tadi. Dari siapa untuk siapa dan kemana. Itu siklus yang harus kita pertahankan. Siklus pada intinya bagaimana kita menjaga keseimbangan antara alam manusia dan manusia dengan alam. Karena cara berpikir kita sekarang adalah bagaimana masuk hutan dan membawa sesuatu dari hutan, tapi tidak pernah memberi. Yang kita bawa adalah hasil yang pokoknya masuk hutan harus bawa sesuatu dari situ untuk kebutuhan kita. Konsep seperti ini sekoyoknya marilah tidak terlambat untuk merubah cara berpikir, cara pandang. Kedepannya hal-hal yang seperti ini mulailah dari kita menjalarkan lebih tinggi dan untuk pemerintah dan untuk dunia. Dari kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang kecil, tapi tidak lepas juga dari support dari pemerintah selaku pemilik kebijakan. Karena jangan ada lagi konsep, karena pertanyaan saya kemarin Pak belum terjawab. Kenapa kebun dijadikan hutan, dikatakan hutan, dan hutan dijadikan kebun? Itu yang masih pertanyaan. Yang konsep yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Karena pertanyaan itu untuk pemerintah, bukan untuk, karena mereka yang punya kebijakan seperti itu. Jadi jawabannya nanti kalau pemerintah bisa berbuat itu, seperti itu, kita berbuat yang lebih baik. Kita hanya memberi contoh untuk pemerintah. Yes. Saling memberikan contoh. Iya. Ini kritik saya. Kenapa saya keras seperti ini Pak? Karena saya tidak mau meninggalkan nokta hitam untuk anak cucu saya. Yang kedepannya nanti saya dikatakan terlibat dalam salah pengelolaan alam dan hutan. Saya mau tidak mau dikatakan seperti itu, makanya saya keras. Jangan lagi yang kebun dikatakan hutan dan hutan dijadikan kebun. Jangan ada lagi konsep yang caranya seperti itu. Bukan yang kita anti, tidak. Tapi apakah mungkin sekarang bisa dikatakan Kalimantan ini seperti yang Bapak bilang tadi, surga? Pertanyaannya, ke depan atau tahun-tahun selanjutnya, apakah mungkin masih bisa dikatakan surga? Kami penduduk lokal mulai pesimis sudah. Bayangkan eksploitasi besar-besaran, tambang, kayu dan sebagainya. Mau datang lagi program kota state dan sebagainya. Inilah, bukannya kita tidak menyalahkan berita, tapi dari kita sendiri. Mulailah berbuat dari sekarang. Kita saling mensupport. Kritik saya, konsep seperti ini jangan hanya di sini saja. Cobalah mulai merambah ke daerah lain-lain. Contohnya Ketumung Pak yang dekat. Gini Pak, karena kenapa Ketumung? Untuk Bapak ketahui, ini ada Pak Kadisnya. Untuk desa Tuwung sudah menganggarkan di APBD 180 juta untuk membuat kebun desa. Ini Pak Kadis yang menjelaskan. Dalam jangka waktunya tahun 2021. Nah, konsep seperti ini yang kita tukarkan lagi, kita tularkan. Jangan hanya di Tangkiling, mungkin di Kayang Tengah satu-satunya di Tuwung yang konsepnya akan seperti ini. Siap. Iya. Siap. Dan juga Pak, kritik saya nanti rambutnya dicukur Pak. Supaya kelihatan lebih. Mungkin itu aja Pak. Kalau di sini Bapak sewa, di Tuwung itu kita punya lahan 4 hektar. Di sini nggak sewa Pak.
Ayah, mungkin Bapak ngelola, tapi di Tiwung itu sudah disiapkan tanahnya oleh pemerintah desa. Iya, bisa Pak. Tapi tergantung lagi. Bisa-bisa itu dikatakan konversi lagi. Hanya bisa meluas lagi. Itu lagi Pak masalahnya. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Belakang. Ada lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Arkat dari Desa Bukit Bamba. Kebetulan saya juga ikut bergerak di bidang ekowisata. Jadi bukan desa wisata, ekowisata. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat yang diperlihatkan kita sekarang ini tumbuh-tumbuhan ekosistemnya. Nah, tetapi yang terjadi sekarang kita lihat pola yang paling besar sekarang ini sampah. Seperti kalau kita lihat sekarang ini kan sampah-sampahnya sifat sampah organik. Nah, berhubung Desa Bukit Bamba ekowisata kan banyak kunjungan di situ. Nah, kunjungan otomatis yang banyak terbuang di sana justru sampah plastik. Nah, dalam hal sampah plastik ini bagaimana sih sistemnya, caranya supaya tidak merusak lingkungan, dan sistemnya bagaimana, ataupun ada alatkah yang bisa membantu kami mumpung belum terlalu banyak. Cuma itu pertanyaannya. Kalau kritik saya masalah di sini baik dan tidak ada masalah, saya tidak perlu kritik karena alam sudah menyatu. Orang Kalimantan pecinta alam. Terima kasih. Lulu lewu, bravo. Jai, aku nambahin info dikit ya untuk yang di Tumung di kebun